terus memimpin hidup kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Terima kasih Tuhan, Kau beri kami hati yang bijak untuk menimbang-nimbang, untuk menghitung hari-hari ini. Karena kami tahu Engkau segera datang. Biar pengurapan mengajar setiap kami. Hati telinga seorang murid melekat dalam kehidupan kami. Untuk kami keluar dari tempat ini, kami diubahkan sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi nama-Mu. Engkau perisai hidup kami, Engkau pagar tembok seliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh kehidupan kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh katakan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara sekalian, Shalom saudara sekalian. Senang sekali berjumpa dengan saudara, terakhir ketemu kalau tidak salah perayaan Natal di tempat ini. Ini yang kedua saya injakan kaki di tempat ini, gitu. Gedungnya agak-agak lupa, tapi puji nama Tuhan sampai juga. Senang sekali di tahun 2014 dengan cepat kita sudah masuk di bulan yang ke-6. Sudah setengah dari perjalanan tahun ini kita akan sudah masuk. Dan kita sudah melihat begitu banyak peristiwa terjadi di muka bumi. Kita buka sebentar firman Tuhan dari kitab Wahyu. Orang bertanya, kenapa tahun ini bencananya banyak sekali ya Pak? Wahyu 14. Ayat 14. Mari kita baca firman Tuhan sebentar, Wahyu 14 ayat 14. Tanya sama semua pendeta, tanya sama ahli teologi di muka bumi. Kitab apa yang paling susah dimengerti? Jawabannya satu, Wahyu. Kenapa? Ini unik nih. Wahyu ditulis bukan oleh Yohanes. Wahyu ditulis oleh murid Yohanes. Ingat baik, Yohanes sudah cacat, nggak mungkin nulis dia. Memang dia yang dapat. Seperti kitab Petrus. Petrus yang tulis Markus. Petrus buta huruf, ingat baik. Ya idenya Petrus sama Yohanes. Oke gini. Jadi Yohanes sudah usia 95 tahun hari itu. Bapak Ibu pernah mendengar pendeta Billy Graham? November tahun ini usianya 96 tahun. Masih khotbah itu. Anda bilang, siapa tuh Pak teman Bapak? Iya deh. Saudara saya Tuhan, Yohanes berusia 95 tahun, dia sudah tua sekali, dia sudah matanya sudah mulai tidak kelihatan, rambutnya sudah habis, dia sudah jalan susah sekali. Tapi ini rasul terakhir yang meninggal. Ingat bahwa Yohanes itu di semua rasul yang terakhir meninggal. Bahkan dia meninggal lebih terakhir ketimbang Paulus. Paulus duluan meninggal. Usianya sudah 95 tahun, dia tinggal ada di daerah Yerusalem di situ. Dan orang Romawi stres sama ini satu rasul tua ini. Opung tua ini luar biasa. Ucapannya sabdo paritoratu. Dia ngomong apa semua Kristen percaya. Karena saking takutnya Romawi sama dia, Romawi ambil Yohanes, dimasukkan ke kuali panas, digoreng di minyak. Anda bisa bayangkan, di minyak panas Yohanes digoreng. Nggak mati lagi. Rambutnya habis, matanya buta, cacat, kulitnya lepas semua. Dia tergeletak. Nggak meninggal. Orang Romawi dia dibuang ke pulau Patmos. Patmos pulau yang sangat kering sekali. Saya percaya Bapak Ibu mungkin pernah ke Israel. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang belum ke Israel mau pergi tahun ini, angkat tangan sekarang saya doain. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh iman mereka Bapak di surga lihat, mereka berangkat tahun ini. Haleluya, amin. Anda boleh ketawa, di Bandung 2 Februari yang lalu, ada 4 kali ibadah, saya ngomong gini 4 kali. Ada jemaat hadir 4 kali. Setiap saya ngomong dia angkat tangan. 2 minggu kemudian dia berangkat. Anda tanya sama saya, Pak, kok bisa Pak? Nah begini, pergi nggak pergi ke Israel, itu 3 syaratnya. Keselamatan gratis, amin. Ke Israel ada syaratnya. Nomor 1, pergi nggak pergi, anugerah Tuhan. Pak, saya nggak pergi, nggak ke sorga. Nggak ada hubungan sorga sama Israel. Gitu aja. Jadi Anda pergi nggak pergi, itu urusan anugerah Tuhan. Kata bersama saya, anugerah Tuhan. Nomor 2, pergi itu pakai iman. Kamu ngapain ke sana? Mau ngadem di salju, dosa. Apapun yang kau buat tanpa dengan iman adalah dosa. Jadi pertama anugerah. 2 3 mani. Loh ya habis iman ya mani gitu. Anda pergi pakai doa-doa nggak bisa, pakai mani. Nah itu yang Anda pikirkan kan? Berangkat dalam nama Tuhan Yesus. Orang Indonesia kalau udah ke Israel bolak-balik, bosan lama-lama ke Patmos. Patmos keringnya bukan main. Yohanes dibawa sama murid-muridnya ke Patmos. Kering. Supaya tidak menderita dimasukkan dalam sebuah gua. Dia dibaringkan. Bukan di spring bed, di batu.
Dalam kondisi dia itu sudah buta, sudah lepas kulitnya, menanti kematian. Dia tergeletak. Tiba-tiba matanya bisa melihat abad pertama sampai abad 21. Dia bisa melihat dari zaman rasul-rasul sampai zaman SBY. Dia lihat semuanya. Dan sampai dia ngomong, muridnya tulis. Dia nggak pernah tahu yang dia ngomong apa. Dia cuma lihat aja. Wahyu susah sekali. Kenapa? Kadang lihat sorga, kadang lihat bumi. Sorga, bumi, sorga, bumi, sorga, bumi. Yohanes gak pernah tahu. Wahyu 1, 2, 3 di bumi. Wahyu 4 dan 5 di sorga. Sorga, bumi, sorga, bumi, sorga, bumi terus. Dan Yohanes gak ngerti, dia cuma ngomong aja. Anda kalau punya masalah ke pendeta tuh. Kenapa? Anda percaya doa pendeta tokcer. Karena pendeta temannya Tuhan. Pendeta itu biasanya pagi ke sorga, sore pulang. Nah itu dia. Yohanes juga begitu, sorga, bumi, sorga, bumi, sorga, bumi. Gitu. Dan kita mau lihat. Wahyu ini susah dimengerti, tapi saya membaca pelan-pelan saya baru tahu. Wahyu 13 sampai Wahyu 15. Ternyata urut sekali. Yuk kita lihat Wahyu 14 ayat 14. Saya kalau khotbah senang di luar gini. Dari mimbar. Supaya jemaat tahu pendetanya pakai celana. Nah, ini kalau begini tutupan semua. Oke. Ayat 14. Aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Siapa itu? Sudah nggak usah buka Alkitab, lihat sini iPad 10 ini. Sudah lihat sini saja, ya toh. Biar nggak bawa Alkitab, nggak stres. Dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluar seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada Yesus yang duduk di atas awan itu. Ayunkan sabitmu dan tuai karena sudah tiba saat menuai sebab tuai di bumi sudah masak, matang, ranum, manis, ex rante. Udah enak tuh. Bapak Ibu tangkap baik, ini penting untuk dimengerti. Tuhan Yesus datang ke muka bumi 3 kali. Berapa? Tuhan datang 3 kali. Nomor 1, dia datang pertama kali di Bethlehem, Yehuda Efrata. Peristiwa itu namanya Natal. Tanggal berapa? Jangan dijawab. Kalau Anda jawab 25 Desember, saya mau tanya, kemana aja bro selama ini? Yesus tidak lahir 25 Desember. Ingat, dia lahir 1 Tisri 3769, kira-kira bulan September. Tapi bedakan loh, lahir sama perayaan bisa beda toh. Anda ulang tahun hari ini, dirayakan 3 hari lagi, mau marah? Enggak dong. Pokoknya kan enggak ada gitu. Tuhan itu lahirnya kira-kira bulan September. Tapi perayaannya 25, perayaan 20 Desember boleh enggak? 19 Desember? 30 Desember? Boleh. Saya pernah perayaan paling cepat tuh 2 Desember. Sebuah kantor undang saya. Pak bisa ngelayani kami, acara apa? Kita nanti Natalan. Hah? 2 Desember? Iya, nanti kita matikan lampu, pakai candlelight, nanti tukar kado. Oh oke. Kok cepat sekali ya 2 Desember ya? Pak, abis ini acara selesai, besok kami mau libur. Males bener, tanggal 3 sudah libur. Saya paling telat merayakan Natal itu 16 Januari. Sebuah kantor panggil saya. Saya bilang, saya pikir ini khotbah awal tahun ini biasanya begitu. Pak nanti datang ya Pak, layani kami, oke. Nanti ada tukar kado Pak. Hah? Acara apa ini? Natal Pak. 16 Januari? Iya Pak. Tuh lampunya digelapi, kita pakai nanti ada pohon Natal, nanti kita pakai topi Sinterklas Pak. Plus nanti candlelight Bapak yang nyalakan lampunya. Oke. Pak, mohon tanya maaf ya, kenapa sih kok 16 Januari Pak? Nggak terlalu telat? Hah? Pak, budgetnya kepepet Pak. Ini sewa paling murah katanya. Anda mau paling murah, rayakan Natal bulan Maret. Bener. Saya mau tanya, rayakan Natal bebas tuh tanggalnya? 10 Desember boleh? 17 Agustus boleh? Boleh tapi aneh. 9 Juli? Gak ada yang datang, coblosan. Bedakan ya, yang pertama datang apa? Natal, kalian bersama saya Natal. Yang kedua namanya rapture, pengangkatan. Kalian bersama saya, pengangkatan. Nih. Yang ketiga namanya second coming. Pak, second tuh 2 Pak, bukan 3. Gini. Tuhan itu datang pertama, injek kaki di muka bumi itu Natal. Tapi rapture pengangkatan, kaki nggak injek bumi. Dia nginjek kaki berikutnya, itu akan ada di second coming. Kakinya menginjak bukit Zaitun, dan terbelahlah bukit itu. Jadi kaki Tuhan nginjek bumi 2 kali. Yang Natal sama yang second coming. Kristen, Anda dan saya, ini GB Green Garden ya. GB Green Garden pengurus jemaat dan pembicaranya, kita tidak menantikan second coming.
kita menantikan pengangkatan. Ini jangan salah nih. Halo? Ini nggak salah pendeta. Tenang, saya bersertifikasi kok. Saudara Tuhan, Yesus datang berapa kali? 1 Natal, 2 pengangkatan, 3 second. Kita menantikan yang pengangkatan. Buat kita, second coming itu adalah pengangkatan. Tangkap ini baik. Kita tidak menantikan yang ketiga. Karena penuaian itu ada 2 kali. Yang pertama Tuhan Yesus yang tuai. Ini ayat yang tadi. Yang tuai siapa? Tuhan. Setelah penuaian pertama, sisanya darah semua. Anda dan saya tidak didesain untuk kita dituai di tuaian kedua. Teruskan. Ayat 17. Anda pendiam sekali. Pagi-pagi sudah ngomong soal penuaian, Pak. Ayat 17. Ayat 16 dulu. Dan Yesus yang di atas awan itu mengayunkan sabit ke atas bumi dan bumi dituai. Ayat 17. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci di sorga dan juga pada sebelah sabit yang tajam. Seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang pegang sabit tajam itu katanya. Ayunkan sabitmu yang tajam dan potong buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah. Coret Alkitab Anda. Ini katanya salah ini, bukan masak ini. Bahasanya pakai ekmasan. Overripe. Sudah bonyok, benyek. Anda pernah makan mangga yang sudah bawa alkohol? Nah itu dia. Ini bukan masak loh ini. Ini artinya sudah busuk, bosok, benyek, becek. Apa namanya? Ya begitulah. Ternyata Alkitab tulis gini loh. Kalau penuaian pertama itu Tuhan Yesus. Yang kedua, ayat ini mengatakan bahwa Anda dan saya disimbolkan sebagai buah-buahan musim kemarau. Summer fruits. Buah-buah musim kemarau itu punya satu ciri, Bapak Ibu pasti tahu. Kalau telat dituai, telat di harvest, akan ini penting nih. Penuaian akan ada 2 kali. Yang pertama pengangkatan. Yang kedua second coming. Kita tidak menunggu yang ketiga. Kita menunggu yang nomor 2. Saya berdoa, engkau dan saya, kita song-song Tuhan di angkasa. Amin. Pokoknya amin dulu. Bapak Ibu, waktunya telah singkat, segera sungguh-sungguh sama Tuhan. Yuk kita lihat. Nah, jadi Wahyu 14, ayat 14 sampai 15, itu adalah pengangkatan. Pertanyaannya, kita sekarang hari ini ada di ayat berapa? Kita hari ini ada di ayat 6 dan 7. Anda bilang ini, kalau gitu masih 7 ayat lagi Pak menuju rapture. Belanda, masih jauh Pak. Enggak. Ayat 16 sama 17 itu beda seayat itu. Tapi jarak waktu di dunianya panjang itu. Ayat 7 sampai 14 emang panjang ayatnya. Tapi kita nggak pernah tahu berapa waktunya. Kita hari ini tanggal 1 Juni 2014 jatuh di ayat 6 dan 7. Kita lihat ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang tengah-tengah langit dan pada ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Belum? Wahyu 14 ayat 6. Oke, next. Dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Nomor 1 nih. Ini bicara mengenai penginjilan malaikat. Bapak Ibu, Anda 1 hari 24 jam nginjil ke daerah, seminggu 7 hari, sebulan 31 hari, setahun 365 hari, Anda pergi ke pelosok muka bumi, Anda berdedikasi, Anda nginjil sampai pelosok desa, sampai ujung-ujung bumi. Saya beritahu, tiap hari Anda lakukan sampai Tuhan datang, belum selesai. Karena bumi begitu luas dan ada begitu banyak orang keras hati. Dan Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu benar tuh. Dan Tuhan kirim bantuan. Akan datang penginjilan oleh malaikat. Saya nggak tahu bagaimana Jakarta. Saya tinggal di pinggir Jakarta. Di sana mengerikan sekali. Orang ibadah, orang sembayang, orang doa, ketemu Tuhan sendiri. Gak ada yang nginjil itu. Ada sebuah gereja, aneh sekali. Lagi ibadah begini. Anda tolong bedakan gerejanya bukan gereja di naik gedung kantor seperti ini. Ini gereja yang memang gereja. Lagi mau ibadah. Itu yang namanya ada orang sekitar belasan, hampir 20. Datang ke gereja, pakai penampilan panjang-panjang putih itu.
Kurang dari 20, hampir 20 kira-kira. Anda bisa bayangkan tuh yang depan itu, yang PDP, pendeta depan pintu tuh. Stres semua itu. Kami sini mau cari orang. Bayangkan lagi ibadah itu. Mau cari orang. Mau cari siapa Pak? Ini lagi ibadah. Kami lagi doa, kami ketemu sama orang, kami mau ketemu orang itu. Yang mana orangnya? Dalam gereja itu ada gambar Yesus lagi pegang domba. Nah, itu. Mana orangnya? Nah, nggak pusing, Anda coba. Sampai ibadah kelar gak ketahuan tuh orang di mana itu. Yang itu. Yang brewok semua, keluar semua kabur. Ya toh? Anda bisa bayangkan, kita aja bingung. Yang mana orangnya? Yang itu. Udah ketemu di mana? Kami lagi doa, lagi sembahyang, lagi ibadah, ketemu sendiri. Anda bisa bayangkan tuh, itu pinggir Jakarta. Itu peristiwa itu udah jamak sekali, sering sekali, sudah umum sekarang. Indonesia Jakarta ngalami pertobatan besar, itu gelombangnya pertama tahun 80-an. Itu para businessman, full gospel, bertobat. Kemudian tahun 90-an itu edisi mahasiswa bertobat. Saya adalah penuaian angkatan kedua. Jadi setelah pada mahasiswa bertobat waktu itu. Dan saya ada PD di kampus saya. Apa yang terjadi? Di kampus saya itu ada seorang mahasiswa kayak preman. Semua kejahatan dia buat, cuma satu yang belum. Cincang orang. Ini orang, aduh preman sekali suka bikin onar. Satu hari dia masuk perpustakaan, diusir karena bikin ribut. Dia stay di tangga, dia santai di tangga, sambil ngerokok di tangga, dia ganggu orang lewat. Sambil ganggu tuh. Bas bus, ngomong jorok-jorok begitu. Tiba-tiba depan dia, ini peristiwa tahun 90-an, depan dia berdiri sosok tinggi besar, terang luar biasa. Dia nggak berani lihat ke atas sambil pegang rokok begini. Dia cuma lihat pinggang ke bawah. Gitu. Tuh tangan pegang kepala dia. Nak, bertobatlah dan kembali ke jalanku. Itu dia jatuhkan rokoknya, dia pegang reling besinya, dia ngaku dosa di situ teriak-teriak. Anda bisa bayangkan, ngaku dosa di tengah umum. Jalan umum tuh. Dia ngaku dosa, teriak, nangis-nangis. Orang lain bilang gini, gila nih, ini gila nih. Dia bertobat di tangga. Ada yang bertobat di rumah sakit? Lebih baik bertobat di gereja ketimbang di rumah sakit, beneran. Ada yang bertobat di penjara, ada lagi. Saran saya bertobat di gereja, lebih enak gitu ya. Pendeta bilang, ya mau bertobat, tersungkur langsung. Daripada di tangga ngaku dosa. Pegangan. Selesai itu dia pergi ke perusahaan doa. Dia datang, pengurus PD stres tuh. Dia bersaksi. Dia ketemu sama Tuhan. Itu tahun 90-an. Kita nggak pernah dengar seperti ini. Langsung jadi artis tuh orang. Kasih mic. Semua tanya, rambutnya warna apa? Jenggotan apa enggak? Terang apa enggak? Warna bajunya apa? Kotak-kotak apa putih? Itu mah capres. Saudara Tuhan, itu peristiwa yang sangat menggemparkan. Itu dulu, 20 tahun yang lalu. Sekarang, hampir tiap hari terjadi. Ini namanya penginjilan oleh malaikat. Ayat 6, sedang terjadi, amin. Dan ini yang terjadi hari ini, 2014. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takut akan Allah dan muliakan dia, karena telah tiba the judgment days, hari penghakiman dan sembah dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Tahun ini janji Tuhan terjadi. Pak Niko sudah saya katakan, akan ada goncangan-goncangan. Langit, bumi, laut, mata air digoncang semuanya. Nomor 1, Januari, pesawat TNI ditua jatuh helikopter 1 dan pesawat 1, ada 2. Itu belum dihitung MH370 tuh. Yang nomor 2, laut. Waduh, Indonesia sampai bulan Februari sudah 2 kapal terbalik. Belum dihitung kapan Sewol dari Korea Selatan. Yang mati hampir 300 itu. Dunia sedang digoncang. Mata air, nggak usah ngomong, Green Garden lebih ngerti. Saya mah nggak paham banjir, saya Cibubur bro. Kalau saya banjir, Anda laut. Anda lebih paham soal banjir di tempat ini. Dan bumi. Berapa Anda mengerti bahwa setiap minggu Indonesia mengalami gempa loh. Gempa tuh di mana-mana. Di Sumbawa, di Papua, Bantul, Tuban, Aceh. Minggu lalu, hari Minggu, Lampung, jam 3 pagi. Hari ini gunung berapi, aduh. Sanging api, Sinabung, Marapi, Merapi, Kelut, Selamet, Galunggung. Semuanya berasap. Orang Jawa bilang, wedhus gembel. Anda cuma ketawa doang, hah sebodoh amat Pak.
Saya ngerti lah, orang Jakarta cuma takut sama 2 gunung. Di Jakarta nih, bawah Gunung Salak. Sebelah barat, Anak Rakatau. Jakarta kecepit di tengah. Itu kalau mereka berdua main mercon, Anda nyembah Tuhan itu pasti. Semuanya akan digoncang. Langit, bumi, lautan, dan mata air. Bapak Ibu, tahun ini berdoa. Masih ingat tahun lalu, pendeta Suset Hetting? Mantan pendoanya dari Reinhard Bonnke di Jerman. Pendeta Suset Hetting kirim surat bulan Februari tahun lalu kepada koleganya di Jakarta. Aku telah melihat ada api-api asing ada atas Jakarta. Berdoa supaya tidak ada kerusuhan. Februari tahun lalu tuh. Itu gereja kasih kegerakan. Doa! Doa semua. Apinya meredup. Tinggal api kebakaran. Jakarta ngalami 6 kali kebakaran tahun lalu. Sekali kebakaran minimal 800 rumah. Ada yang berdoa itu. Kalau nggak berdoa, lewat itu. Itu yang doa pasti jemaat GB Green Garden. Ibadah pertama, ini cuma 1 ya? Dan satu-satunya, udah gitu aja. Berdoa, dan Suset Hetting sudah kirim surat yang sama lagi. Awal tahun ini. Dia kirim surat kepada kolega Jakarta. Pada bulan Februari yang sama, saya percaya Bapak Ibu pernah mendengar seorang hamba Tuhan bernama Dr. Rebecca Brown. Ini perempuan dokter ini pernah menulis sebuah buku berjudul Lepas dari Cengkeraman Iblis. Kisah seorang perempuan muda bernama Elaine yang menjadi permaisuri Lucifer di Amerika. Elaine bertobat dan pendeta Rebecca Brown melayani dan penuh dengan ancaman. Rebecca Brown sampai hari ini masih melayani di bidang pelepasan dan dia punya suami namanya pendeta Daniel Joder. Mereka berdua mantan narapidana. Mereka berdua masih melayani pelepasan sampai hari ini. Anda harus baca bukunya. Bagaimana dia membongkar kuasa gelap. Pendeta Daniel Joder pada bulan Februari tahun lalu, bulan yang sama dengan Suset Hetting, lagi tidur, dia bersaksi. Malaikat bawa dia ke atas. Dia melihat tahta Tuhan. Dia nggak ketemu Tuhan. Dia lihat Tuhan lagi bincang-bincang sama iblis. Dan dia dengar iblis ngomong begini, Februari tahun lalu. Engkau tidak bisa mencurangi firman-Mu, engkau tidak bisa membohongi firman-Mu sendiri. Di firman-Mu tertulis harus ada sebuah aniaya yang besar. Harus ada sebuah kegoncangan besar. Kegoncangan terjadi baru-baru ini, itu cuma baru sakit bersalin. Berikan kepadaku hakku untuk menggoncangkan dunia. 1 kali saja. Hari itu kau akan mengerti bahwa orang-orang yang ada di pihakmu akan berpindah ke sisiku. Tiba-tiba Tuhan angkat tangan. Joder gak pernah tahu apa arti angkat tangan. Yes, no, atau delay, tunda. Tiba-tiba suaranya kabur, gak terdengar lagi. Dan malaikat bawa Joder kembali ke kamar tidurnya. Joder gak bisa tidur malam itu. Dia stres sekali. Dia buka laptopnya, dia ketik surat, dia sebar sama semua koleganya di bumi. Supaya berdoa jangan sampai kegoncangan terjadi. Saya dapat 1 suratnya. Halo? Anda pendiam sekali? Saya ini jarang kesini dibiamin gini, mending saya pulang. Berdoa. Engkau diberi kuasa untuk berdoa. Ini kondisi begini jadi karena apa? Salah satu dari ribuan alasan kenapa kita ngalami begini karena ada caleg-caleg kurang iman. Yang sebelum dia maju, dia pergi ke Mbah Suro. Ini Mbah Suro sama Mbah Sura semua main ilmu di atas ini. Ini udaranya nih, gak enak nih. Engkau harus berdoa. Engkau harus berdoa. Sejahtera, shalom Green Garden, shalom Jakarta, shalom Indonesia. Waktu kau berkata, tempat kau bekerja diberkati. Sejahtera terjadi, rumah tangga diberkati semuanya. Berdoa. Pak, Bapak yang doa, biar saya diberkati. Enak aja. Masih kita Esther. Mordechai ngomong sama Bedinde, sama pembantayangnya Esther. Dok, panggilan bosmu Esther, bilang omnya Mordechai mau ketemu. Anda pernah baca buku Esther? Pak, itu ada kisah Kopingho Pak ya? Oh, itu ada di kitab. Anda pembaca firman yang cermat? Anda pecinta firman? Halo? Anda pecinta firman? Mau ke sorga? Gini ya, yang baca aja belum tentu ke sorga. Gitu aja. Apalagi nggak baca. Esther, Mordechai bilang, Esther keluar. Kidik, 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 kidik. Ada apa om? Esther,
ngadep Raja Ahasiweros, kasih tahu Raja Ahasiweros, Haman sudah perintahkan untuk musnahkan kita pada bulan Adar. Kamu ngomong sama Raja, kamu berjuang untuk kita bisa mati semuanya Esther. Esther bilang gini, Om, sing bisa Om. Raja udah sebulan gak panggil saya. Kalau aku ngadep Raja gak dipanggil, cuma 2 kemungkinan, 1 mati atau hidup. Mordecai bilang gini, Esther, jangan pikir kamu di istana raja, ente bisa selamat. Ente ngadep sama Raja Ahasiweros, siapa tahu ente sama Ana bisa selamat. Kayak gak pernah baca tuh? Ya itu. Esther ngadep, engkau harus berdoa loh. Saya perlu beritahu, Anda harus berdoa. Kita mobilisasi doa, supaya apa? Jangan sampai ada goncangan di Indonesia Jakarta. Kalaupun ada, skalanya kecil. Kalaupun ada, nggak sampai ke rumah kita. Berdoa. Pak, emangnya ramalan tuh penting Pak? Begini, orang bisa lihat masa depan tuh banyak, nggak cuma pendeta. Banyak orang bisa lihat masa depan kok, paranormal bisa, cenayang bisa, suhu bisa. Tapi yang bisa lihat sampai akhir, cuma Alkitab. Bapak Ibu, ingat waktu Yesus mau lahir di Bethlehem? 4-5 bulan sebelumnya. Orang Majus, orang Magus, orang Magoy, orang Persia. Itu siapa tuh? Daniel di Persia punya hikmat Tuhan luar biasa. Dan kelihatannya Daniel membuat sebuah University of Daniel. Kelihatannya begitu. Jadi itu orang Persia itu mewarisi ilmunya Daniel. Orang Persia itu cuma ngelihat bintang doang loh. Bintang itu di alam semesta ada miliaran. Yang kita bisa lihat dengan mata telanjang, 20.000. Saya mau tanya, bagaimana caranya? Lihat bintang 20.000, bisa ngomong gini. Nah, itu dia bintang raja. Yuk, kita ngadep raja. Dari mana Anda bisa bedakan 20.000 bintang, Anda tahu yang bintang raja yang itu. Buat kita bintang cuma 2 macam. Kerlap sama kerlip. Kerlap-kerlip. Gitu. Itu. Dan mereka rame-rame pergi berjalan di tengah padang gurun. 4-5 bulan lamanya ke Bethlehem. Pak, yang pergi cuma 3. Tahu dari mana? Persembahannya 3 Pak. Emas, kemenyan mur. Gak mungkin banyak-banyak. Itu banyak. Saya beritahu. Anda kalau pergi ke kawinan, angpaunya 1 yang pergi 5 kan? 3 orang bawa emas berkilo-kilo. Ingat, emas itu dipakai oleh Yesus, oleh Yosef. Ngungsi ke Mesir 3 tahun loh. Anda bisa bayangkan, banyak dikit duit itu emasnya. Banyak. Cuma 3 orang, dirampok tengah jalan. Itu rame-rame. Kayak kita lah zaman dulu waktu kita masih kuliah ngekos kan. Kayak saya tukang kasih ngekos, modalnya cuma 1, batik. Kalau minggu pakai batik aja. Salamin. Selamat ya, nggak kenal, makan gratis. Jangan diikut. Gitu ya. Saudara saya Tuhan, mereka bisa lihat bintang. Di atas tuh. Saudara saya Tuhan, kita udah kehilangan kearifan lokal seperti itu. Kita bergantung kepada gadget dan teknologi. GPS. Orang Jawa punya kebiasaan begini. Mereka lihat ke atas langit. Wah, ada bintang berbentuk belah ketupat sedang genjang. Sebentar lagi, pasti ada malapetaka. Ayo saudaraku, mari kita mengungsi. Itu bahasa resmi Indonesia baik dan benar. Anda tahu bahasa Jawanya. Wah, kae lho lintangnya gebo penceng. Wah, iki bahaya iki. Yuk ngungsi yuk. Itu bahasa Jawanya. Kita kehilangan itu karena apa? Karena kita kadang-kadang menggunakan teknologi, bersandar pada teknologi, bukan pada firman Tuhan. Soalnya Tuhan kita berkata dengan jelas seperti itu. Kita harus berdoa. Amin. Indonesia punya peramal banyak sekali. Abad 11 sampai 14, peramal bertaburan di Indonesia. Prabu Brawijaya, Ronggo Warsito, Joyoboyo, Prabu Siliwangi, Noyo Genggong, Sabdo Palon. Teman Bapak ya? Iya, teman saya, sudah gitu aja. Soalnya Tuhan, peramal-peramal ini nama besar di Indonesia. Dan semua peramal ini sudah meramalkan satu kata untuk akhir dari bangsa ini. Menurut mereka, akhir bangsa ini cuma ada satu kata, namanya kerusuhan. Saya mau tanya, Anda rela? Anda rela Indonesia kerusuhan? Engkau harus berdoa, saya harus berdoa. Kita berdoa, Shalom Indonesia. Ini tergantung kita berdoa kok semuanya.
Tuhan kasih kita kuasa untuk berdoa. Anda pasti bilang gini, ramalan Pak, tidak berguna Pak. Saya beritahu sebentar. Peramal-peramal itu pernah mengatakan bahwa Indonesia bakal punya 7 presiden. Dan 6 diantaranya sudah sesuai ramalan. Kalau Anda dan saya tidak berdoa, masuk menara doa, pagi, 2 siang, 2 malam, semalam suntuk, semalam bahagia. Saya beritahu, supaya rumahmu dan rumah saya, kehidupan kita, Tuhan pelihara dan bangsa ini dipelihara. Ingat, iblis sudah menampi kita di hadapan Tuhan. Biar semua apa yang kita dengar ini, mau kita mengerti. Sebelum Tuhan datang, akan ada goncangan, darah, asap, dan darah, api, dan gumpalan asap. Mereka mengatakan bahwa, saya bikin contoh sebentar. Indonesia katanya bakal punya 7 presiden. Kalau saya bilang tanah Jawa, it's Indonesia ya. Dan mereka katakan bahwa 6 diantaranya sudah sesuai dengan ramalan. Yuk contoh. Presiden pertama. Satrio Kinunjoro, Murwo Kuncoro. Satria yang hobinya keluar masuk penjara, dan namanya tenar seperti matahari ke seluruh dunia. Siapa itu? Bung Karno. Halo? Ya toh? Ini kayak orang Sri Lanka gitu, siapa ya presiden kita? Bung Karno. 2. Satrio Muktiwibowo, kesandung kesampar. Kaya raya, penuh dengan wibawa, jatuhnya malu, kesandung, dan dipersalahkan. 3. Kesatria yang masa pemerintahnya hanya sebentar, hanya sela saja, tapi pintarnya luar biasa. Nah itu. Yang PPKN-nya, apa nilainya C, bingung, siapa ya? 4. Seorang kesatria yang ilmu agamanya dalam sekali dan hobinya jalan-jalan. Benar, 1 tahun masa pemerintahan, 50 negara dia pergi. Muter. Anda boleh ketawa, itu marketing Indonesia itu. Anda tanya sama orang bule, bro, do you know Indonesia? Orang bule bilang gini, no, I only know Bali, Kuta, Sanur, Legian. Itu bule Jawa itu. Orang bule mana tahu Indonesia, mana tahu Jakarta. Tapi sejak Gus Dur puter-puter, keliling, dia kasih tahu, dunia baru tahu ada negara besar namanya Indonesia. Berapa tadi? Seorang kesatria yang ilmunya, kecerahannya, bukan dari dirinya. Kemuliaannya datang dari keturunannya. Atas nenek moyangnya. Ibu. Berapa tadi? Seorang kesatria yang akan menuntun kita semua melihat gapura kemakmuran. Dan bintangnya banyak. Kesatria bintangnya banyak akan bawa kita masuk melihat pintu kemakmuran. Siapa? Loh kok nggak yakin, nggak rela gitu loh. Ya SBY sekarang ini. Apa kemakmuran? Salahmu sendiri kok nggak ngalami. Tahun 2012, ekonomi Indonesia di dunia bertumbuh nomor 2 terbesar. Setelah China, Indonesia, India. Fakta data ini. Saya nggak ngalami Pak. Salahmu sendiri. Gitu. Siapa itu? Berapa sudah? Kurang berapa? 1. Yang nomor? Dengar ini baik-baik. Supaya nggak salah. Saya nggak mau cerita, sudah gitu aja. Enak aja, ntar ada nyoblos sama omongan saya lagi. Nggak jadi. Apa yang kita harus lakukan tahun ini? Dengar ini baik. Tahun ini saran saya, ngeflow, nyerah sama Tuhan. Ngeflow ada 2 arti nih. Ngeflow, ada 2 arti. Yang pertama, ngeflow bisa berarti ngalir sama Tuhan. Yang kedua berarti hanyut. Gimana doanya tadi? Ngeflow tidak. Nah itu, Bapak Ibu, tahun 2012, di beberapa tempat, mungkin saya nggak sempat ke tempat ini. Saya cerita, kalau Anda mau ganti bisnis, Anda mau banting setir, lakukan sekarang. Tapi tahun ini, saya kalau ditanya, apa yang kita harus lakukan? Kami berdoa dengan tim doa semuanya. 1, Tuhan buka pintu. Apa artinya? Tahun ini tahun nyerah sama Tuhan, ngalir sama Tuhan. Dalet. Saya nggak ada waktu cerita soal dalet, kapan-kapan saya akan cerita kalau pas mampir lagi, kalau belum rapture nanti siang. Dalet. Nyerah sama Tuhan. Ngalir sama Tuhan. Saya mau kisahkan sebuah kisah. Anda dengar ini baik-baik. Bagaimana tahun ini kita ngalir sama Tuhan. Kalau Anda ngalami yang gak enak tahun ini, jangan ngamuk-ngamuk dulu. Nyerah. Itu yang terbaik dari Tuhan. Tahun 80-an, ada sebuah buku anekdot besar di Indonesia. Pertama bicara bercanda. Nama bukunya Mati Ketawa Cara Rusia. Pernah dengar ya? Yang usia 35 tahun ke atas pasti tahu.
mati ketawa cara Rusia. Ada sebuah cerita anekdot, Anda tangkap maknanya. Di Rusia tempatnya sangat dingin, kelaparan melanda. Dan hari itu pemerintah ucapkan, rakyat sudah kelaparan, kita mau bagi roti gratis. Jam 6 pagi suruh ngantri dingin-dingin. Ngantri semua jam 6 pagi. Jam setengah 7 ada pengumuman, rotinya terlalu sedikit. Mohon maaf, yang Yahudi tolong pulang. Yahudi ngomel, pulang. Setengah 7 sampai jam 9, ngantri kedinginan. Ada pengumuman, mohon maaf, rotinya masih terlalu sedikit, yang ngantri terlalu banyak. Yang tidak ikut perang, Rusia lawan Jerman. Kan perang dunia kedua tuh Jerman lawan Rusia tuh. Tolong pulang. Mereka pulang. Yang ketinggalan, opa-opa, opung-opung, omah-omah. Jam 9 ngantri sampai jam 11. Kedinginan itu. Ada pengumuman jam 11. Rotinya terlalu sedikit. Yang ngantri masih terlalu banyak. Mohon maaf. Yang tidak menjatuhkan Tsar Nicholas dalam pemberontakan Bolshevik. Silakan pulang. Yang ketinggalan nggak pulang. Yang tua-tua bukan opa, bukan engkong. Taikong, taima, grandma. Waduh, ngeri sekali. Buyut cicit canggah gantung siwur. Udek-udek orang Jawa bilang. Saudara Tuhan, jam 2 siang ada pengumuman. Opa-opa nunggu dari jam 6 pagi 8 jam. Mohon maaf, roti nggak jadi datang. Anda pulang. Anda tahu mereka ngomong apa? Emang Yahudi paling untung. Cuma ngantri setengah jam. Ngerti maksudnya? Waktu zaman Nuh kena banjir. Rumahnya hilang, saudaranya hilang, baju hilang, perusahaan hilang, kambing, domba, lembu, sapi hilang. Kulkas, TV, gadget hilang semua. Ya toh? Saya mau tanya, zaman banjir Nuh, yang paling untung siapa? Ya Nuh. Kalau kau ngalami sesuatu nggak enak, jangan ngeluh dulu. Tahun ini Tuhan buka pintu buat hidupmu. Siapa tahu itu yang terbaik dalam hidupmu. Saya mau kisahkan ini penting. Bapak Ibu, jangan pengen pulang cepat hari ini. Ini baru pertama kali hari Minggu saya kesini. Jadi kalau Anda mau pulang cepat, Anda bilang sama yang nunggu Anda di luar. Pulang aja deh sudah. Di Pendeta Aruna bakal lama hari ini. Rumah saya Jawa Barat, KTP saya Jawa Barat. Saya kesini 2 provinsi. Khotbah sejam pulang, gak balik modal. Enak aja. Habis ini saya pamit ya. Saudara Tuhan, saya punya sebuah pengalaman, Anda tangkap ini baik. Cerita ini supaya Anda tahu gambaran lengkapnya. Saya itu gak suka jalan-jalan. Saya bukan gak suka, I hate traveling. Benci jalan-jalan. Jadi ada jemaat itu baik-baik sama saya loh. Dia kan juga baik-baik sama saya. Mau undang saya ke New Zealand. Saya bilang nggak mau. Lu kenapa Pak? Saya bayari semuanya Pak. Enggak, mentahnya aja saya bilang. Saya tuh nggak suka jalan-jalan. Nggak tahu kenapa. Mungkin orang kalau udah pernah lihat sorga nggak akan pengen lihat bumi lagi mungkin. Saya tuh sukanya di rumah. Kan mau tanya sama saya, Pak pendeta kalau liburan kemana sih? DRS, di rumah saja. Saya nggak tahu kalau saya pergi. Saya tuh nggak bisa tidur di. I'm a family man. Saya kalau tinggal pergi, saya tuh paling seneng kalau tidur sebenarnya istri saya, gitu aja udah. Kalau sebenarnya guling di hotel nggak seneng saya. Saya di rumah senengannya. Mungkin Tuhan tahu kebiasaan saya. Saya kalau pelayanan, langsung maunya pulang. Jauh-jauh terbang. Pak, habis ini kita jalan-jalan dulu Pak. Kan bisa pulangnya bisa beberapa hari. Enggak, langsung pulang. Kenapa Pak? Kalau saya ditahan, saya nggak datang lagi, saya bilang. Jadi saya pelayanan, jauh jalan, pelayanan pulang langsung. Saya nggak pengen jalan-jalan. Mungkin Tuhan tahu kebiasaan saya, mungkin Tuhan juga kasihan sama saya. Tuhan baik sama saya. Dari saya pelayanan khotbah pertama kali, sampai Desember tahun lalu. Belasan tahun sudah terjadi. Belum pernah sekalipun saya naik pesawat, delay. Anda boleh ngomong, delay mulu. Saya nggak pernah tahu arti kata delay. Pesawat saya tidak pernah delay. Nomor 1 itu. Tapi kalau orang ngomong sama saya, kamu gimana, delay nggak? Enggak. Kok gitu ya? Ya nggak tahu. Saya nggak bilang gini, gue. Enggak. Saya nggak ngomong. Itu tuh adalah sebuah rahasia iman buat saya. Saya simpen di dalam hati. Kenapa? Saya tahu itu hadiah Tuhan. Anda mau nggak delay? Kurangi ke mall. Nah, itu dia. Nanti nggak delay. Kedua, saya kalau beli tiket 1, saya beli ekonomi. Nggak bisnis lah, ekonomi. Sebelah saya pasti kosong. 1-0 atau 2-0. Nggak pernah dalam hidup saya. Sebelah saya gendut, nggak pernah. Pernah sekali. Saya khotbah, turun dari mobil, diantar dari hotel ke bandara. Itu yang ngantar saya, mulut singa itu. Ngomong muji-muji terus.
tadi Bapak khotbah penuh Pak, itu gara-gara Bapak. Waduh dalam hati Tuhan. Ini kalau mulut gak ketutup nih, saya buka celah masuk, rugi saya. Masalahnya sepanjang jalan, lampu merah terus. Waduh, cepetan nyampe bandara. Begitu nyampe, Tuhan berkati, saya ambil barang saya, dadah. Saya keluarkan tiket, saya check in. Pas check in, itu si mbak satu itu, counternya, lama banget ketiknya. Sampai ngantri saya gini. Saya mikir omongan dia tadi. Apa iya penuh karena saya? Cuma tanya doang loh. Suara ngomong gini sama saya. My son, the glory is mine. Nak, kemuliaan milikku. Aduh, saya bilang Tuhan, saya cuma tanya doang. Saya nggak ngapa, cuma nanya. Tapi Tuhan ngomong, the glory is mine. Aduh, saya bilang Tuhan, ampuni saya. Sambil bawa ngeret tas itu. Saya naik eskalator. Aduh, dalam hati Tuhan, ampuni saya. Something will be happen, bener aja. Pas saya duduk sebelah saya, guandutnya ngabisin tangan, ngiket, belum terbang. Krok, aduh. Sepanjang naik di atas, saya buka meja, saya taruh kepala saya di meja. Datang pramugarinya. Bapak, maaf, Bapak terganggu. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dalam hati saya, biar saya tanggung kesalahan saya. Sudah. Saya enggak 2 kali. Anda mau diganggu seperti itu? Sombong tiap hari. Kananmu gendut, kirimu super gendut. Anda enggak keluar, gepeng di tengah. Saya berangkat. Saya enggak pernah delay. Ini unik sekali. Satu hari ada seorang rekan, tahun ini bulan Maret, ada orang ngisi pelayanan. Oke, confirm. Teman saya telepon, tahun depan aku mau nikahkan anakku, tolong kamu datang ya, kan kita dekat. Waduh, saya tuh ada pelayanan loh. Saya tipenya orang, saya tidak pernah menukar pelayanan sama pesta. Kecuali musibah ya. Saya bilang, aduh ganti aja, aduh gak bisa. Kamu coba telepon deh. Saya bilang, Shalom, bukan saya mau ganti, tapi boleh nggak? Jangan hari itu geser aja, saya ada acara. Tapi kalau Anda nggak suka nggak apa-apa, saya confirm dengan bulan Maret. Oh enggak, Pak masih kosong, mau pindah kemana? Juli boleh. Oke, Juli confirm. Saya baru taruh telepon, teman saya ngomong lagi sama saya. Tahun depan nggak enak nih, anakku 2 tak nikahkan semua. Yang kedua nikah bulan Juli. Tanggalnya sama lagi. Saya bilang, kakak, saya kamu datang. Kalau memang Tuhan suruh saya datang ke nikah anak kamu, biar orang itu telepon saya. 2 hari kemudian, orang telepon saya. Anda ngerti tuh ini Tuhan. Punya hati tuh ngerti. Kalau Tuhan bikin sesuatu tolong ngerti. Jangan begini, kebetulan. Kristen gak pernah kebetulan. Ngerti itu Tuhan. Pak Runa, mohon maaf, ya ada apa? Pak, bisa pindah kan dari bulan Juli, Pak? Oh, bisa. Padahal ya seneng banget. Oh, bisa. Ke bulan apa? Gitu ya. Januari boleh. Saya sudah dia omongin sama pendoa saya. Pak Runa, bulan Januari tolong jangan kemana-mana. Jakarta something will be happen. Banjir kan kemarin? Saya bicara Januari bisa. Nggak bisa Pak, yang kosong 3 Januari. Oke, saya pikir gini. Banjir Jakarta belasan. 19 saja. Kalau saya berangkat tanggal 12 Januari, banjir toh. 19. Pak, udah penuh Pak. Kalau boleh tanggal 12 Januari. Duh, saya bilang. Jakarta banjir nih, bahaya nih saya bilang nih. Pak, kalau nggak bisa ya udah nggak bisa muter lagi, balik Juli lagi. Ya sudah oke. Saya berangkat tanggal 11-nya, itu Jakarta hitam langitnya. Sepanjang jalan keluar pulau hitam semuanya. Saya doa sepanjang jalan dan delay-nya 2 kali. Pertama dalam hidup, saya kalau pergi sama keluarga delay. Kalau pelayanan nggak pernah delay, kalau sama keluarga delay. Ya Tuhan tahu lah, kalau flasher ya delay nggak apa-apa. Kalau pelayanan nggak pernah delay. Begitu saya berangkat, delay 2 kali. Ibadah sudah mulai, saya masih di jalan. Aduh rasanya. Sampai tempat pendetanya udah maju. Udah stres pendetanya juga sama. Besoknya khotbah, Senin pulang, delay 2 kali lagi. Istri saya jemput. Saya mulai, istri bijak bilang begini, sudah, siapa tahu ini Tuhan. Untung saya diem hari itu. Tanggal 19 saya ketemu pendeta-pendeta. Mereka bilang gini, aduh bener kamu tanggal 12 pergi. Jakarta banjir gede, mobil dia kelelep, dia batal terbang, teman saya ada, semua teman saya ngalami. Cuma saya paling selamat, delay 2 kali. Kalau Anda ngalami gak enak tahun ini, ngerti, itu mungkin Tuhan. Untung saya berangkat hari itu.
Pagi-pagi tanggal 12, saya sudah siap, jas rapi, makan pagi di hotel dulu. Selesai makan belum jemput juga, masih terlalu pagi. Saya buka berita, hampir pingsan saya. Beritanya tanggal 12 berjudul seperti ini. Mantan Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon, meninggal tadi malam, 11 Januari 2014. Buat Anda itu berita biasa. Begitu saya dengar peristiwa itu, saya teringat peristiwa 8 tahun yang lalu yang menggemparkan dunia. Begini kisahnya. Pasang. Anda serius sekali. Next. Perkenalkan. Namanya Yitzhak Kaduri. Seorang rabi Israel. Sangat terkenal, tuanya bukan main. Meninggal karena sakit tua. Di usia nggak jelas usia berapa. Ini rabi terkenal. Kenapa dia terkenal? Kita buktikan. Ini lahirnya di Irak nih. Tapi dia orang Yahudi. Hidungnya hidung Arab. Kelihatan kan? Bapak Ibu tahu partai ya? Partai agama tahu ya? Partai agama tuh ada yang namanya Dewan Syuro, ada Dewan Tanfidz. Ini kekuasaannya melebihi Perdana Menteri nih. Dia menentukan who's the next Prime Minister. Nih orangnya. Sangat dihormati. Tua abis. Kenapa dia terkenal? Ini buktinya dia terkenal. Next. Waktu dia meninggal, yang nganter ke pemakaman bukan 300. 300.000 sampai ceng. 300.000 orang. Hari itu Yerusalem macet kayak kali deres. Ini lewat sini cepat sekali nih kalau hari biasa. Dan mogok hari biasa. Setannya kabur. Nih. Next slide. Ini makamnya. Nggak ada jenazah di sini, nggak ada. Orang Yahudi nggak dikubur seperti ini. Ini cuma nisannya doang. Kenapa dia terkenal? Next. Orang Yahudi di seluruh muka bumi, keturunan Israel Yahudi, cuma ada 3 orang di muka bumi. Cuma ada 3 yang pernah mendapat nubuatan tidak bakal mati sebelum lihat Mesias. Yang pertama Nabi Simeon, Lukas 2. Yang kedua, Yohanes di Patmos, Rasul. Ini orang ketiga. Kaduri. Ini namanya Yosef Hayim, rabi terkenal. Tahun 08, ini Indonesia masih kebangkitan nasional nih, Budi Utomo. Gitu. Dewes Dekker, Cokro Aminoto, Cipto Mangunkusumo. Lupa semuanya. Gitu. Kasih E sama gurunya. Tahun itu rabi tua Yosef Hayim ngomong sama Kaduri. Kaduri, engkau akan jadi seorang rabi terkenal, engkau tidak akan mati sebelum lihat Mesias. Bapak Ibu tolong ngerti, kata Mesias buat kita, tiap hari kita ngucap nih. Bagi orang Yahudi, itu bahasa suci tuh. Salah ngucap, rajam tuh. Itu bahasa terkenal sekali. Ini orang pernah nubuat sama Kaduri. Dan besok tahun depannya dia meninggal. Rabi ini meneruskan tongkat kerabian kepada Kaduri. Kaduri dari kecil mendapatkan nubuatan. Dia orang terkenal luar biasa. Nunggu nubuatannya 95 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Anda sanggup nunggu segitu lama? Kita nunggu 9,5 hari aja gak kuat. Next slide. 82 tahun kemudian dari nubuatan pertama, datang nubuatan kedua oleh Rabi Menahem Mendel Schneerson. Ini orang masih ada hari ini. Masih jadi rabi terkenal di Israel. Kalau Anda berangkat, sesuai doa saya tadi, jangan lupa titip salam ya. Dia gak mau ketemu sama Anda. Buat dia, Anda gak ada gunanya. Orang Yahudi ngadep kita, gak berguna loh. Ya itu kesombongan mereka lah. Mereka belum tahu kita bakal rapture. Ini rabi ketemu sama Kaduri. Dan dia bilang, engkau akan jadi orang yang tidak akan meninggal sebelum lihat Mesias. 2 kali nubuatan. Jaraknya 82 tahun. Kapan digenapi? Belum. 13 tahun kemudian baru digenapi. Total 95 tahun. Next. Itu yang kiri Kaduri itu. Yang kanan Schneerson. Yang tengah gak kenal saya siapa itu. Melotot-melotot doang tuh. Tanggal 4 November 2003, Mesias mendatangi Kaduri, kata Kaduri. Kaduri gak berani ngomong. Dia simpen dalam hati. Dia simpen setahun. September 2004, dia cerita sama anaknya, sama murid-murid dia. Dan semua orang pengen tahu, siapa nama Mesias. Ingat, Yahudi tiap pagi berdoanya, datanglah Mesias segera, aku menanti. Itu doa tiap pagi tuh.
Mereka sangat cinta sama Mesias. Mereka tanya, siapa namanya? Kaduri nggak berani ngomong. Dia bilang, Mesias ngomong sama aku 20 hal. 20 hal. Yang penting cuma 2 sih. Dan dia nggak mau ngomong. Dan dia bilang, aku tulis nama Mesiasnya pakai surat wasiat ya. Pakai sandi-sandi. Jangan dibuka. Setahun setelah aku mati baru boleh dibuka. Anaknya akan mengangkat suratnya. Ini wasiatnya. Di foto wartawan. Cekrek, 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 cekrek. Sekarang nggak berapa lama anaknya bilang, suratnya nggak pernah ada. Orang Yahudi nggak pengen dunia gempar gara-gara ini. Telat. Suratnya pernah difoto. Next slide. Apa isi pesan Mesias? Nomor 1, dia cerita. Namanya siapa? Nomor 2, Mesias bilang, aku tidak bakal datang sampai suatu waktu setelah meninggalnya. Arya Sharon. Kenapa Arya Sharon, Pak? Kenapa nggak yang lain? Nggak tahu, pilihan Tuhan begitu. Arya Sharon artinya adalah singa dari Sharon. Dia dikenal sebagai pahlawan perang, jagal dari Beirut. Bagi orang Israel, dia pahlawan perang. Bagi Palestina, dia penjagal. Pahlawan tahun 67-73, dia pahlawannya. Dan setahun setelah Kaduri meninggal 2006, dan ini orang stroke beberapa bulan setelah Kaduri meninggal. Kenapa stroke? Presiden Amerika kirim surat. Jangan ribut di Timur Tengah. Perang Dunia Ketiga di ambang mata. Kamu tolong kasih siapkan tanah buat Palestina. Kecil aja gak apa-apa. Daripada ribut terus. Sharon nolak. Kirim surat 2 kali Presiden Amerika kepada Sharon. Sharon baca, saking marahnya, stroke. Dari 2006 dia stroke, sampai 2014 tidak pernah siuman. Dan Mesias bilang begini, kalau orang Yahudi tiap hari nunggu Mesias datang, Mesias bilang datangnya setelah Sharon meninggal, harusnya harapan orang Yahudi apa? Sharon segera meninggal. Tapi terbalik. Sharon dikasih mesin, 2010 harusnya dia sudah meninggal. Masih hidup kenapa? Pakai mesin semua. Pakai mesin semua itu hidupnya. Aneh ya? Dan apa yang terjadi? Sharon meninggal 8 tahun setelah dia koma. Gara-gara stroke, marah baca surat. Yang suka marah-marah, tolong sadar. Kenapa Pak? Nggak apa-apa. Yuk kita lihat suratnya yuk. Next. Baca dari sebelah kanan. Wah, nggak ngerti ya. Saya Mas Amir nggak ngerti, saya juga nggak ngerti juga. Ngapain dibahas? Next. Itu yang hitam bawah itu lebih jelas. Yang hijau itu cuma tambahan doang. Nggak perlu dibaca. Nggak ngerti juga ya. Next. Nah ini. Terkait dengan abjad nama Mesias. Mesias akan mempromosikan umatnya dan membuktikan bahwa Taurat dan hukumnya adalah teguh. Ini aku buat pada bulan anugerah. Yitzhak Kaduri. Cuma gitu doang isinya. Kalau Anda jeli, perhatikan nomor 1 itu ada nama Mesias. Yeshua. Nah, ini saya sih kadang-kadang bingung loh. Jangan nyebut nama Yesus. Nyebut tuh Yeshua HaMashiach. Waduh. Nyebut Yesus dosa. Menurut saya orang ngomong seperti itu lebay. Emang kalau salah nyebut nama Tuhan, Tuhan marah gitu ya? Nama Tuhan tuh Yeshua. Nah, kita tiap hari makan pete sama kerupuk. Suruh ngomong itu susah. Nyebut nama siapa juga boleh. Jesus boleh, Yesus boleh, Yesus boleh, Yesus boleh. Bebas kok. Emang kalau salah sedikit marah gitu? Kakek saya panggil saya, nama saya Aruna. Kakek saya panggil saya, Aluna. Apa saya tempeleng dia begitu? Ya kan enggak lah. Ibu Megawati pergi China. Protokoler China bilang begini. And now we welcome Madam Mejawati. Marah terus ibunya gitu. Kan ya enggak toh. Anda bisa bayangkan. Enggak gampang nyebut nama itu. Itu nama Yeshua, balik ke belakang, 1, balik ke belakang. Anda lihat huruf pertama dari setiap kata. Itu kalau Anda ambil, ini huruf pertamanya ini ya. Ini huruf pertama nih, ini. Ini kalau Anda ambil, Anda gabung, jatuhnya adalah nama Yeshua. Tapi mungkin Anda jeli. Khusus yang ini, sama yang ini bukan nama Yeshua ini. Ini huruf B, bait. A-N bait. Artinya B. Ini kan bukan Yeshua, Pak. Iya. Masih ingat nggak? Kitab Kejadian kita dibuka dengan kata demikian. Pada mulanya, Allah menciptakan. Kata pada mulanya, bahasa Ibraninya Bereshit. Huruf pertamanya itu.
Artinya dia mau ngomong begini. Pada mulanya adalah Yesua. Yang terutama, yang terpenting, yang sumber, yang pertama, yang prioritas, yang prominent, yang utama adalah Yesua. Jadi siapa nama Mesiasnya? Yesua. Next slide. Dan dia bilang, aku buat pada bulan mercy, bulan anugerah. Pada bulan mercy atau bulan anugerah, jatuhnya pada September Agustus, itu di Israel ada sebuah perayaan lama yang sudah terhilang. Nama perayaannya adalah Pesta Pembebasan atau The Feast of Deliverance, Chak Yeshua. Siapa nama Mesiasnya gitu? Yesus. Tutup. Oke, tutup slide dulu. Aneh ya? Orang Israel menantikan Mesias, tetapi justru malah Arya Saron ditahan sampai meninggal. Why? Kenapa? Jawabannya satu. Yang salah Kristen. Orang Israel tidak ingin yang datang namanya Yesus. Karena orang Israel nggak suka, karena Kristen seringkali ngomong bahwa Yesus benci Taurat. Orang Israel itu percaya, Mesias kalau datang akan meneguhkan Taurat. Bagaimana mungkin Mesias benci Taurat bisa datang? Yang ngomong itu orang Kristen. Saya mau tanya, apakah Yesus benci Taurat? Tidak. Yesus berkata demikian, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 18 bilang begini, barang siapa melakukan Taurat dan mengajarkannya, tempatnya tinggi di sorga. Barang siapa tidak melakukan dan tidak mengajarkan, tempatnya rendah di sorga. Tuhan tidak pernah menghapus Taurat. Taurat sama hukum kasih karunia, satu jalan. Kayak Semarang sama Surabaya. Jangan bilang Taurat itu adalah Medan, kasih karunia itu Surabaya. Taurat sama kasih karunia, bukan begini ya. Tapi tapi kasih karunia lebih tinggi. Bapak Ibu, tolong mengerti. Orang Israel itu nggak ngerti loh, kenapa orang Kristen benci sama Taurat. Tapi kan Taurat tidak menyelamatkan, Pak. Iya, kita selamat karena anugerah, titik. Taurat tidak menyelamatkan, betul. Bahkan orang Israel pun tahu kok. Barang siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Yoel 2:32. Saya mau tanya. Jadi selamat karena nama kan? Bukan karena perbuatan? Baik. Bapak Ibu ini penting sekali. Kesalahannya di mana? Orang Kristen itu ngaku ketemu Tuhan Yesus. Ngaku selamat sama Tuhan Yesus. Arahnya ke sana tuh. Hukum Taurat sudah cacat. Udah batal. Karena ada kasih karu, tolong ngerti. Hukum Taurat gak bawa Anda ke sorga loh. Tapi hukum Taurat sama kasih karunia itu searah. Jadi orang yang melakukan kasih karunia, ketemu Yesus, tidak pernah bertentangan sama hukum Taurat. Gak pernah. Orang Israel sebel banget. Hukum Taurat bilang jangan membunuh. Kristen, setelah dia bilang terima Yesus, Alkitab berkata, barang siapa membenci saudaranya, dia sudah menjadi pembunuh manusia. Apakah setelah kita bertobat terima Yesus, kita boleh benci orang? Tidak. Ci, Bu, Tante, Oma, saya ngerti. Mantumu kurang ajar, saya ngerti. Anda benci sama dia, saya ngerti. Tapi saya mau tanya, mau sampai kapan? Kak, saya ngerti. Mertuamu bawel banget. Kalau ngoceh, bibir nempel kaca mobil. Di Moli, bibir monyong 5 cm. Saya mau tanya, mau sampai kapan? Harus ada saatnya Anda berhenti. Kalau Anda nggak ngampuni orang, saya beritahu, satu hari nanti Tuhan di sorga bikin Anda sekamar sama musuh Anda. Mau sekamar sama musuh? Sekamar tiap hari tuh. Mending saling mengampuni sekarang. Ketemu bersama saya, pengampunan. Susah banget ya. Pengampunan. Iya. Orang Israel itu sebel banget loh. Katanya percaya Yesus, tapi kelakuannya bertentangan sama Taurat. Bagaimana mungkin? Kenapa? Ingat pada perang salib. Orang-orang Kristen gak cuma membunuh orang-orang Arab, tapi juga orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sebel banget itu. Anda tahu siapa yang bantai Yahudi di Holocaust? Hitler. Oke, siapa sponsornya? Vatikan. Anda bisa bayangkan itu. Orang Yahudi benci sama Kristen, kenapa? Karena waktu mereka ketemu Yesus, mereka langgar semua Taurat. Taurat tidak menyelamatkan. Tapi ingat baik-baik, Taurat tidak bertentangan sama hukum kasih karunia. Kita sudah selamat semua, amin. Kalau kita selamat, nggak mungkin kita nyebrang, menghantam hukum Taurat. Bapak, Ibu, Anda dan saya udah nggak perlu selamat lagi. Udah selamat toh?
Anda sudah lulus S1, sarjana matematika, dikasih sertifikat, terus bilang begini, aku pengen jadi sarjana. Lalu sekarang apa? Anda sudah selamat nih semuanya. Kita bukan mau selamat lagi, kita mau memerintah bersama Yesus di kerajaan dia. Jadi target kita sekarang itu adalah memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Sampai sini bisa? Bapak Ibu, berdoa. Waktunya telah genap. Kalau udah sepakat semua, buat apa lama-lama? Hanya jam yang bikin pendeta berhenti bicara. Yuk kita bangkit berdiri. Nah ya mana gak mau pulang? Roh Kudus berkata, nak, umatku lapar, nak. Siapa hidup Anda untuk zaman kudus? Kuduskan hati, minta ampun sama Tuhan, biar berkatnya penuh dalam kehidupan kita. F. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau anugerah. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Sama-sama katakan, Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam. Mari angkat kita ke atas, sama-sama katakan lagu ini. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis. Biar musik saja. Mari berbahasa lidah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkati umat-Mu, beri kami pengertian lebih dalam lagi untuk lakukan yang apa yang Kau mau. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Bapak Saudara dalam nama Tuhan Yesus, beri kami pengertian lebih untuk berdandan setiap hari semakin cantik menjelang mempelai pria datang. Karena kami tahu kegoncangan sedang melanda seluruh dunia. Di belahan bumi manapun kegoncangan sedang terjadi di mana-mana. Tapi kami tahu Tuhan tidak mau kami binasa.
tapi beroleh hidup yang kekal. Terima kasih pelihara umat-Mu, jauhkan dari semua yang jahat, bentengi Tuhan. Bukan cuma kami, tapi juga keluarga kami, usaha kami, pekerjaan pelayanan kami, supaya nama Tuhan dibesarkan dalam kehidupan kami. Tidak bahkan kami ada pinjaman kudus. Kami buka hati kami supaya kami terima anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya kami beroleh sebuah janji, sampai Engkau menjemput kami. Kami songsong Kau di angkasa, kami masuk dalam awan untuk berangkat dalam sebuah pengangkatan. Terima kasih, meteraikan setiap firman ini, jadikan nyata dalam kehidupan kami. Kau sungguh ajaib, Kau terbaik, Kau termanis, tiada seperti Engkau. Biarlah berkat yang sempurna saat ini boleh meresap masuk, dan Kau meteraikan dengan darah-Mu yang adil dan perkasa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati, sama-sama boleh katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan, saudara-saudara sekalian, saya undang hamba Tuhan.